Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat hobi bola. Di video kali ini saya akan mereview bagaimana penampilan para pemain timnas kita yang bermain abroad di luar negeri. Di awal bulan ini, di awal November hingga pertengahan November kemarin sempat libur karena ada FIFA Matchday. Tentu di akhir pekan kemarin para pemain kita sudah kembali lagi berlaga bersama klubnya masing-masing. Kita mulai terlebih dahulu dari Belanda ya, dari Belanda Eerste Divisie, di mana Nathan Chuaon berhasil membantu klubnya Willem II menang menghadapi Venlo ya dengan skor 2-0. Tentu Nathan Chuaon kembali terus dipercaya oleh pelatihnya di posisi bek kiri dan kelihatannya memang Nathan semakin nyaman untuk mengunci posisi bek kiri dari Willem II gitu. Dan total Nathan hingga saat ini telah bermain sebanyak 15 kali di musim ini bersama Willem. Dan di akhir pekan kemarin Nathan masuk ke dalam Team of the Week dari Eerste Divisie. Ya, tentu ini adalah sebuah kemajuan yang sangat luar biasa, performa yang terus konsisten dari Nathan Chuaon yang memang dari laga ke laganya Nathan terus dipercaya oleh Willem. Semoga Nathan terhindar dari cedera dan terus tampil konsisten bersama Willem II. Lalu ada Ivar Jenner yang semalam bertanding bersama klubnya Jong Utrecht menghadapi FC Den Bosch. Ivar Jenner tampil selama 90 menit mengawal lini tengah Jong Utrecht dan berhasil membantu Jong Utrecht menang dengan skor tipis 3-2. Mungkin selepas ini Ivar akan bergabung bersama Timnas U22 Indra Sapri ya, karena kabarnya kan katanya Ivar ini sudah diizinkan oleh klubnya untuk bergabung bersama Tim Nasional Indonesia U23 untuk menuju SEA Games. Ya, walaupun saya sih agak-agak kurang setuju ya, kenapa harus mengorbankan para pemain timnas kita yang bermain abroad yang sedang mendapatkan menit bermain bersama klubnya gitu, tiba-tiba harus ditarik. Apalagi targetnya cuma perak gitu ya, sangat disayangkan. Lalu ke Eredivisie Belanda, di mana di lanjutan Eredivisie Go Ahead Eagle harus kalah dari Heracles Almelo dengan skor 4-2, di mana Dean James bermain sebagai starter dan hanya bermain selama 70 menit dan Dean James harus keluar dari pertandingan karena mendapatkan kartu kuning kedua. Tentu ini adalah sebuah kerugian bagi Dean James karena harus absen di laga berikutnya di Eredivisie, tetapi Dean James masih tersedia di kompetisi Europa League di pertengahan pekan ini nanti ya. Kita tunggu. Mudah-mudahan setelah nanti menjalani hukuman kartu merah ini, Dean James bisa kembali tampil dan seperti biasa tentu memberikan impact-impact yang cukup bagus bagi klubnya Go Ahead Eagle. Lalu kita beralih ke Jerman terlebih dahulu, di mana tentu ada Kevin Dix kemarin bersama klubnya Mönchengladbach. Lagi-lagi ini momentumnya terus terjaga. Kevin Dix bersama klubnya ini terus melanjutkan tren positif dan Kevin Dix kembali mencetak gol lewat titik putih ya. Walaupun ya sempat dihujat di media sosial oleh netizen Indonesia. Penalti apaan gitu katanya, penaldix dan lainnya. Tetapi justru oleh fans dari Jerman, terutama Mönchengladbach sendiri, wah, Kevin Dix ini benar-benar disupport dan dihargai ya. Tetapi ya banyak juga kok supporter kita yang tentu mendukung Kevin Dix, tetapi ada segelintir orang yang sangat disayangkan sekali tentu. Padahal ya penalti itu tidak mudah ya. Buktinya Messi dan Ronaldo aja pernah gagal kok gitu ya. Nah, tentu dengan momentum yang sangat baik ini, Kevin Dix bersama Mönchengladbach kembali terus menjauh poinnya dari zona degradasi dan saat ini sedang berada di papan tengah di Bundesliga. Selanjutnya, Mönchengladbach ini di akhir pekan depan akan menghadapi
lawan yang cukup berat, yaitu Leipzig. Semoga momentum atau tren positif dari Mönchengladbach ini kembali terus terjaga di pertandingan-pertandingan selanjutnya. Lalu kita bergeser ke Belgia ya, di mana di Challenger Pro League di Liga 2 Belgia, Joy Pelupessy bermain kemarin ya bersama klubnya Lommel dan harus kalah dari Kortrijk dengan skor 4-2. Sayang sekali memang akhir-akhir ini klubnya dari Joy Pelupessy Lommel ini sangat inkonsisten ya. Yang di awal musim ini sebetulnya berada di papan atas klasmen sementara gitu, tetapi saat ini turun ke peringkat ke-6 karena memang sering kehilangan poin di akhir-akhir ini. Semoga Joy Pelupessy dan juga klubnya ini bisa kembali on the track dan bisa promosi ke liga utamanya Belgia. Lalu di Liga 1 Belgia, di mana Ragnar Oratmangun kembali dipercaya tampil oleh klubnya Dender dan seperti biasa masuk sebagai pemain pengganti di babak kedua, dan akhirnya Ragnar Oratmangun mencetak gol perdananya bagi Dender musim ini sekaligus memberikan kemenangan perdana bagi Dender musim ini. Sangat luar biasa ya. Tentu ini adalah sesuatu hal positif yang didapatkan oleh Ragnar, begitupun juga bagi klubnya Dender, di mana hingga pertengahan musim ini tentu Dender sangat-sangat kesulitan dan belum pernah sekalipun kemenangan. Akhirnya kemarin melawan Royal Antwerp, Dender berhasil memecah telur ya yang selama ini mereka nantikan untuk meraih 3 poin perdana. Semoga dengan meraih 3 poin perdana ini terus bisa berlanjut di pertandingan selanjutnya, dan Ragnar sendiri terus bisa membuka keran golnya di laga-laga selanjutnya gitu. Lalu kita bergeser ke Italia, di mana kemarin Emil Audero kembali tampil, tentu menjaga gawang dari Cremonese ya, dipercaya tampil sebagai starter menghadapi klub ibu kota AS Roma. Tetapi sayang sekali klubnya Emil, Cremonese, harus kalah dan gawangnya Emil harus kebobolan sebanyak 3 kali itu. Dan saat ini Cremonese yang awal-awal sebetulnya berada di papan atas itu mengejutkan, tetapi hingga saat ini turun ke papan tengah gitu ya. Mudah-mudahan di pertandingan selanjutnya Cremonese ini bisa bangkit kembali dan akan menghadapi Bologna nanti di pertandingan selanjutnya. Dan buat Emil, walaupun kemarin kebobolan 3 kali ya, semoga dia di pertandingan selanjutnya bisa kembali tampil seperti halnya ketika di awal-awal Serie A ya, dia mencatatkan save minimal ya 3 save lah setiap pertandingannya gitu. Lalu kita ke Sassuolo, Bang Jai, tadi malam ya sayang sekali bermain di kandang harus bermain imbang menghadapi Pisa ya. Padahal peluang dari Sassuolo untuk meraih 3 poin di kandang ini cukup besar, tetapi justru memang Sassuolo ini kelihatannya agak sulit di pertandingan semalam ya, karena sempat tertinggal lalu bisa menyamakan kedudukan di akhir-akhir pertandingan. Dan seperti biasa Bang Jai tampil di lini pertahanan di posisi center back, duetnya bersama kaptennya yaitu Tarek Muharemovic, dan cukup oke penampilan dari Bang Jai. Dan saat ini Sassuolo sendiri berada di peringkat ke-8 Serie A. Selanjutnya Sassuolo akan menghadapi Como di laga selanjutnya, yang memang Como ini benar-benar saat ini sedang on fire ya. Dan di laga sebelumnya juga dia membantai Torino dengan skor 5-1 kemarin ya. Tentu ini harus waspada bagi Bang Jai, terutama di lini pertahanan Sassuolo menghadapi para pemain Como yang saat ini sedang on fire. Salah satunya adalah Nico Paz ya. Tentu itu bisa menjadi perhatian dari Bang Jai untuk fokus mengawal lini pertahanan dari Sassuolo. Lalu kita bergeser ke Asia, di mana di lanjutan Liga Thailand ya, Sandy Walsh kembali dipercaya bermain dan masuk di babak kedua. Buriram United menghadapi Muangthong dan Buriram menang dengan skor yang cukup telak 5-0.
Tentu Buriram saat ini masih berada di puncak klasmen Liga Thailand, sementara Shen Patinama belum bisa bermain karena masih pemulihan cedera ketika ia cedera di bulan lalu saat itu dan harus menepi beberapa pertandingan gitu ya. Mungkin itu saja review penampilan para pemain kita di akhir pekan ini, dan kita akan kembali menantikan para pemain kita yang bermain di pertengahan pekan ini di kompetisi Eropa. Ada Dean James dan juga ada El Consistent Calvin Verdong ya. Itu saja dari saya, terima kasih. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.